Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bahas soal latihan untuk tipe pernyataan 1 dan 2. Sebelumnya juga udah ada video yang ngebahas tentang ini juga, ada 5 soal yang kita bahas. Oke, ini contoh soal berikutnya, biar makin paham. Nah, di soal ini yang kita bahas terutama berkaitan dengan persamaan linear. Jadi materi yang kita bahas di sini itu terutama berkaitan dengan persamaan linear. Di sini 3 variabel, lalu nanti ada tentang fungsi, ada tentang satu lagi tentang fungsi sama persamaan garis lurus. Oke, materi-materi yang sebelumnya udah dibahas. Oke, ada video-video sebelum ini yang ngebahas tentang materi-materi itu. Kalau seandainya ada yang belum nonton videonya, skip dulu nonton video ini, lalu nonton dulu materinya. Oke, biar nanti pas kita bahas soal jadi lebih paham. Oke, soal nomor 1. X, Y, dan Z adalah bilangan real yang memenuhi persamaan 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 8. Yang ditanya, berapakah nilai Y? Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2, ini pernyataan 1 dan 2-nya, cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Oke? Tujuan akhir kita sebenarnya bukan mau nyari nilai Y-nya, tapi mau ngecek apakah pernyataan 1 atau 2 ini cukup kita gunakan untuk memperoleh nilai Y. Berapapun nilai Y-nya nggak penting. Yang penting kita tahu, ini bisa nggak kita gunakan untuk mencari berapa nilai Y. Nah, dalam ngejawab soal ini, karena ini pilihan jawabannya ada satu saja, ada dua saja, ada yang bersama-sama, oke? Ada yang satu saja cukup dan dua saja juga cukup, atau satu sama dua nggak cukup. Maka kita ngejawabnya dengan cara nyobain satu-satu. Coba dulu pernyataan satunya, oke? Apakah bisa mendapat nilai Y atau tidak? Coba juga pernyataan duanya bisa mendapat nilai Y atau tidak. Harus coba dua-duanya. Nggak boleh coba satu saja, langsung dapat, terus langsung jawab A. Nggak gitu. Oke? Nah, kita jawab soal yang ini. Persamaan awalnya dari soal kita diberikan 2X tambah 3Y tambah 6Z nilainya sama dengan 8. Terus pernyataan 1, X tambah 3Z katanya sama dengan 3. Oke? Kalau kita mau mencari berapa nilai Y, berarti X sama Z-nya ini harus hilang. Harus hilang dua-duanya sehingga tinggal Y-nya sendiri. Nah, bisa nggak dari X tambah 3Z ini, yang nilai sama dengan 3, kita operasikan atau kita eliminasi dengan 2X tambah 3Y tambah 6Z, sehingga kita dapat nilai Y saja. Kalau ini kita kali 2, kenapa harus kita kali 2? Biar X-nya seragam. Oke? Atau biar Z-nya seragam. Ini 3Z, ini 6Z. Biar sama-sama 6Z, ini kita kali 2. Jadi berapa nanti? 2X ditambah 6Z sama dengan berapa? 3 kali 2, 6. Oke? Nah, sekarang persamaan yang ini kita eliminasi dengan persamaan awalnya. Ini kita geser ke bawah aja biar lebih lapang. Soalnya udah nggak perlu lagi, karena kita udah tulis apa aja yang diketahui dan yang ditanya. Nah, sekarang kita coba eliminasi. 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 8. Yang di bawahnya 2X ditambah 6Z sama dengan 6. Kalau ini kita kurang, X-nya habis. Z-nya juga habis. Tinggal berapa? 3Y sama dengan 8 kurang 6, 2. Berarti Y-nya nilainya 2 per 3. Oke? Nggak peduli berapa nilai Y, nggak penting. Yang penting kita dapat nilai Y. Dapat nilai Y-nya? Dapat. Berarti yang satu bisa? Bisa. Oke? Sekarang nomor 2. Pernyataan kedua, itu persamaannya, kita diberikan persamaan 2X tambah Y sama dengan 5. 2X tambah Y sama dengan 5. Oke? Kita punya 2X tambah 3Y tambah 6Z sama dengan 8. Persamaan awalnya. Oke? Yang satu ini jangan dipakai. Kita cuma mau ngecek yang 2. Jadi nomor 1, karena tadi udah dipakai, ini nggak kita pakai. 2X tambah Y sama dengan 5. Kalau kita mau cari Y, yang bisa kita hilangkan di sini adalah X. Z-nya hilang. Jadi kalau ini dieliminasi, 2Y tambah 6Z sama dengan 3. Kita cuma dapat ini saja.
Sementara yang ditanya itu Y. Bisa memperoleh nilai Y kalau hanya dari sini saja? Enggak. Ini belum selesai. Belum dapat nilai Y-nya. Sehingga jawabannya yang 1 cukup, sementara yang 2 enggak cukup. Pernyataan 1 saja cukup, tapi pernyataan 2 saja tak cukup. Maka jawabannya adalah A. Oke? Nah, kita lanjut soal nomor 2. F dan G adalah garis lurus pada bidang X dan Y. Dengan persamaan, F itu AX tambah 3Y sama dengan 12. Jadi garis F, AX tambah 3Y sama dengan 12. Garis G, 2X tambah BY sama dengan 5. Yang ditanya berapa perbandingan A banding B. A banding B, itu nilainya berapa? Nah, ada 2 pernyataan yang diberikan. Pernyataan pertama katanya F dan G 2 garis yang saling tegak lurus. F dan G saling tegak lurus. Jadi kalau kita tulis ini, pernyataan pertamanya F tegak lurus dengan G. Tegak lurus G. Nah, coba ingat lagi materi tentang hubungan 2 garis. Kalau ada 2 garis saling tegak lurus, maka berlaku M2 sama dengan min 1/M1. Oke? M2 ini anggap si G, M-nya G, M1 itu anggap M-nya si F. Nah, dari sini kita tahu berapa nilai M-nya si F. Anggap M1. Apa rumusnya? Kalau kita punya AX tambah BY sama dengan C atau tambah C sama dengan 0, maka nilai M itu berapa? Nilai gradien adalah koefisien X bagi koefisien Y. Lalu ini ada minnya. Min A dibagi sama B. Min koefisien X dibagi sama koefisien Y. Jadi kalau ini nilai gradiennya adalah min A dibagi sama 3. Min dari koefisien X bagi koefisien Y. Kalau G, M-nya kita anggap M2, itu nilainya sama dengan nilai M-nya min 2 per B. Min koefisien X dibagi sama koefisien Y. Nah, karena tegak lurus hubungannya kayak gini, M2 tinggal masukkan angkanya. Berapa itu M2? Min 2 per B. Oke? Sama dengan min 1 per M1. M1-nya min A per 3. Terus kalau kita kali silang jadi berapa? Ini 3-nya ke atas ya. Ini min sama min bisa kita coret. Nih coret dulu min sama minnya. Min ini sama min di atas. Terus si 3 ini ke atas. Jadi berapa? Min 2 per B sama dengan 3 per A. Kalau dikali silang, min 2A sama dengan 3B. Yang diminta A banding B. A banding B itu bentuk lainnya A per B. Biar jadi A per B, B-nya pindah ke kiri. Jadi A per B. Min 2-nya pindah ke kanan. Jadi 3 per min 2. Atau min 3 per 2. Maka ini jawabannya. Oke. Di A per B, nilainya adalah min 3 per 2. Dapat? Dapat. Yang 1 bisa. Sekarang yang 2. Yang kedua diketahui F sama G mana? Berpotongan di 3,1. Keduanya berpotongan di 3,1. Anggap ini F, anggap ini G misalkan. Lalu titik potongnya koordinatnya adalah 3,1. Nah, karena mereka berpotongan di 3,1, berarti kedua garis itu sama-sama melewati titik 3,1. Ini garis G ya. Garis G melewati 3,1, garis F juga melewati 3,1. Si F tadi koordinatnya adalah persamaan garisnya adalah X tambah BY sama dengan 12. Karena dia melewati 3,1, berarti X-nya setiap titik yang dilalui oleh garis, maka nilai X dan Y garisnya itu bisa diganti sama koordinat titiknya. Oke, jadi X boleh diganti sama angka 3. Jadi 3A. B kali Y. Y diganti sama angka 1. Jadinya B saja. Kok BY? AX tambah 3Y. Sorry, bukan BY. AX tambah 3Y. Ini bukan B. 3Y. Y-nya 1. Berarti kalau 3Y, 3 sama dengan 12. 3-nya pindah. 3A sama dengan 12 kurang 3, 9. Berarti A-nya sama dengan 3. Terus G juga melewati 3,1. Berarti
3,1 boleh juga kita masukkan ke dalam persamaan 2x tambah by sama dengan 5. Kalau diganti x-nya sama 3 dan y-nya sama 1, maka nanti akan menjadi 6 ditambah b sama dengan 5. Oke? Berarti b itu berapa? 5 kurang 6, min 1. Jadi kalau a banding b, 3 banding min 1. Berarti selesai? Selesai. Oke? Jadi 1 bisa, selesai dia. 2 juga selesai. Tapi jawabannya kok beda? Kita nggak peduli jawabannya beda atau sama. Yang penting, pakai 1 dia selesai, pakai 2 dia juga selesai. Kita juga bisa dapat jawabannya. Oke? Maka jawabannya yang mana? 1 bisa, 2 juga bisa. Berarti jawabannya yang D. 1 aja cukup, 2 saja juga cukup. Oke? Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Ini tentang fungsi. Diketahui fx dan gx adalah fungsi yang memiliki hubungan fx itu nilainya sama dengan 3 kali g2x. Oke? Putuskan apakah pernyataan 1 atau 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pernyataan 1. Yang ditanya berapa nilai G2 ya? Berapa nilai G2? G inverse 2 katanya sama dengan 8. Oke. Nah, ini kita juga udah pernah pelajari di bab fungsi, di materi fungsi di video sebelum ini. Kalau ada yang lupa, silahkan coba cek lagi. Kalau kita punya G inverse 2 sama dengan 8, ini kan bukan G inverse, ini G saja. Kalau kita mau kembalikan dia ke dalam fungsi semula, maka nanti jadinya G8 itu sama dengan 2. Oke? Jadi kalau kita punya standar gini, kalau kita punya fx itu sama dengan y, maka bentuk inverse-nya sebenarnya nanti jadinya f inverse y itu nilainya sama dengan x. Jadi yang di dalam kurung pada inverse itu adalah sebenarnya nilai y. Hasilnya adalah x. Jadi kalau kita punya G inverse 2 itu 8, ini bisa kita balik. G8 sama dengan 2. Oke? G8 nilainya sama dengan 2. Nah, kalau dimasukkan ke sini, yang di dalam G itu isinya 2x. Oke? Berarti kalau G8, 8 itu sebenarnya adalah nilai 2x. 2x itu sama dengan 8. Berarti kalau x itu sama dengan 4. Jadi kalau kita masukkan ke persamaan ini, fx sama dengan 3G2x. Jadi F4, karena x-nya adalah 4, di ini F4 sama dengan 3 kali G8. Berapa nilai G8? 2. Jadi dapatnya 6. F4, 6. Kita mau nyari apa? G2. Bukan F4. Jadi selesai nggak dari sini? Nggak selesai. Oke, yang kita dapatkan F4, bukan G2. Terus, pernyataan kedua. F1 katanya nilainya 12. Oke, kalau F1 12, yang di dalam X itu kan, yang di dalam F itu kan X. Kalau F1 12 berarti X-nya sama dengan 1. Sesuai dengan persamaannya, Fx sama dengan 3G kali 2X. Kalau X-nya 1, maka nanti jadinya F1 sama dengan 3 kali G2X. Kalau X-nya 1, berarti 2X-nya 2. F1, berapa nilai F1? 12. 12 itu 3G2. Berarti kalau G2-nya 12 dibagi 3. Berapa dapatnya? 4. Oke? Benar yang ditanya G2? Iya, benar. Dan hasilnya adalah 4. Berarti yang nomor 2 cukup. 1 nggak cukup, 2-nya cukup. Berarti jawabannya adalah B. 2 saja cukup, tapi 1 saja tidak cukup. Paham? Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Nah, ini berkaitan dengan segitiga. Segitiganya segitiga siku-siku. Perhatikan segitiga siku-siku ABC berikut. Oke, siku-sikunya di B berarti. ABC. Diketahui BD, ini BD, tegak lurus AC. Oke, berarti ini juga siku-siku. Panjang AD 8. AD ini 8. Berapakah panjang BD katanya? Oke. Jika diberikan pernyataan, yang nomor 1, AB-nya 10.
AB sama dengan 10. Yang mau kita cari adalah BD. Nah, kalau kita punya AB, ini AB, terus kita punya AD, dan kita mau nyari BD, ini kan segitiga siku-siku. Tinggal pakai apa? Pitagoras. Jadi kita perhatikan dulu. Perhatikan segitiga BDA. BDA ini adalah segitiga siku-siku. Di mana siku-sikunya? Siku-sikunya ada di D. Oke? Ini kita geser dulu ke bawah. BDA. Kalau kita gambar ulang, maka gambarnya nanti kayak gini. Ini siku-siku, di D, ini B, ini A. Panjang AB 10, panjang AD 8. Maka panjang BD tinggal dihitung pakai Pitagoras. BD sama dengan akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Dapatnya 100 kurang 64, 36, akar 36 adalah 6. Oke, berarti nomor 1 bisa? Bisa. Nomor 2. Yang nomor 2, pernyataan kedua, CD katanya 4. CD sama dengan 4. Nah, sekarang coba. Nih, kita perhatikan segitiga yang lagi, geser ke atas. Oke. Pada segitiga ini, ada beberapa segitiga yang kongruen. Oke. Segitiga BDC itu kongruen sama segitiga BDA. BDA kan segitiga susiku, susikunya di D. BDC juga segitiga susiku, susikunya di D juga. Coba kalau kita pisahkan. BDA kan gambarnya kayak gini. Ini gambar BDA kalau kita buat lurus. BDA. Panjang AD-nya 8. Ini yang ditanya. Oke. Panjang AB-nya boleh pakai 10? Enggak. Pernyataan 1 ini hanya dipakai di pernyataan 1 saja. Pas kita menguji pernyataan 2, ini jangan dipakai dulu. Terus, kita juga punya segitiga BDC. Segitiganya segitiga susiku juga. BDC. Lebih kecil ukurannya. BDC. Oke? Kita nyari panjang BD di sini. Nah, ini dua segitiga yang kongruen. Oke? Kenapa ini kita sebut kongruen? Karena pertama, mereka sama-sama punya sudut siku-siku. Terus, sudut A, coba perhatikan. Kalau sudut A ini kita anggap dengan sudut X, oke, maka sudut mana lagi yang X? Sudut ini yang X. Oke? Kan sudut A, B-nya siku-siku. Coba perhatikan ABC dulu. A, siku-sikunya di B, lalu temannya adalah C. C ini berarti 90 kurang X. Oke? Nah, pas segitiga BDC, C-nya kan 90 kurang X. Otomatis yang di B-nya adalah X. Jadi, B ini sudutnya adalah X. Di CBD ini sudutnya X. Di BDA sudutnya adalah X juga. Nah, CD diketahui di sini. Panjangnya 4. Coba perhatikan. Tinggi segitiga yang besar itu 8. Tinggi segitiga yang kecil itu BD. Alasnya di sini BD, alasnya adalah CD. Kalau dua segitiga kongruen, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian itu nilainya sama. Alas yang kecil banding alas yang besar, jadi CD kalau dibanding sama BD sama dengan tinggi yang kecil banding sama tinggi yang besar. Oke? BD dibanding sama AD. Masukkan angkanya. CD 4 per BD mau dicari. BD dibagi sama AD. Berapa panjang AD? 8. Oke. Kalau dikali silang jadi berapa? BD kuadrat. BD kuadrat 8 kali 4, 32. Berarti bisa nyari BD nggak? Bisa. BD-nya akar 32. Kalau disederhanakan, 4 akar 2. 16 akar 2. Berarti bisa dapat BD dari pernyataan 2? Bisa. Oke? Jadi 1 bisa, 2 juga bisa. Maka jawabannya D lagi. Oke? Paham? Udah, kita cukupkan. Nanti kalau kita udah belajar materi-materi berikutnya, kita masih akan belajar materi himpunan,
materi peluang, materi segitiga seperti ini, kemudian lingkaran, dan segala macamnya. Ya, tipe-tipe soal seperti ini akan kita ulang-ulang lagi. Oke? Jadi jangan lupa di subscribe biar nggak ketinggalan video-video belajar TPS dari Rumah Belajar Kamil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.